Armenia sedang ketakutan. Turki mengatakan Armenia harus terima realitas lapangan di Nagorno-Karabakh. Turki mengecam pelanggaran gencatan senjata dan serangan terhadap prajurit dan juga warga sipil Azerbaijan oleh pasukan Armenia baru-baru ini di Nagorno-Karabakh. Serangan yang dilakukan di Karabakh atas terhadap angkatan bersenjata Azerbaijan oleh elemen Armenia yang menolak untuk meletakkan senjata dan mundur merupakan pelanggaran yang jelas atas rezim gencatan senjata yang ditetapkan oleh deklarasi trilateral tertanggal 9 November 2020, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki Hami Aksoy dalam sebuah pernyataannya. Unsur-unsur Armenia, sebuah detasmen 6 sisa angkatan bersenjata Armenia melanggar gencatan senjata di Nagorno-Karabakh pada Minggu dan sudah menghabisi seorang tentara. Ia menekankan bahwa pihak Azerbaijan memberikan tanggapan yang diperlukan dengan menggunakan hak pembelaan diri terhadap provokasi dari unsur-unsur angkatan bersenjata Armenia agar menjadi pemangku kepentingan perdamaian abadi yang coba dibangun di kawasan. Armenia harus menerima kenyataan di lapangan dan memenuhi komitmen yang telah dilakukan dengan deklarasi trilateral, tambahnya. Kementerian Pertahanan Azerbaijan mengatakan di Twitter bahwa sebagai akibat dari tindakan yang diambil, ke-6 anggota kelompok bersenjata ilegal Armenia dilumpuhkan dan juga diperingatkan. Sementara itu, diberitakan sebelumnya, oposisi Armenia desak Perdana Menteri Pashinyan mundur lagi dan lagi karena kekalahan memalukan di Nagorno-Karabakh dengan Azerbaijan. Para pendukung oposisi Armenia turun ke jalan pada hari Selasa 22 Desember, mendesak Perdana Menteri Nikol Pashinyan untuk mundur karena kekalahan memalukan negara itu di Nagorno-Karabakh. Para pengunjuk rasa berkumpul di Republic Square di ibu kota Yerevan, meminta Perdana Menteri untuk mundur. Beberapa juga berkumpul di luar gedung Kementerian Luar Negeri dan Kehakiman. Mereka memblokir jalan Yerevan-Vanazor dengan kendaraan berat. Dalam kesempatan itu, Vazgen menukatkan calon Perdana Menteri dari pihak oposisi mendesak aparat penegak hukum untuk bergabung dengan pengunjuk rasa. Setiap jam itu kritis, jangan buat orang menunggu di lapangan, bergabunglah dengan kami, katanya. Bereaksi terhadap para demonstran yang marah, Pashinyan mengatakan bahwa oposisi berjuang untuk kepentingannya sendiri daripada kepentingan rakyat. Dia mengatakan elit yang memerintah negara sebelum 2018 ingin balas dendam dan untuk merebut pengaruh dan juga kekuasaan yang mereka hilangkan. Lalu apa yang terjadi di Nagorno-Karabakh? Hubungan antara bekas Republik Soviet telah tegang sejak 1991 ketika militer Armenia menduduki Nagorno-Karabakh. Juga dikenal sebagai Karabakh Atas, wilayah yang diakui sebagai bagian dari Azerbaijan dan 7 wilayah yang berdekatan. Bentrokan baru meletus pada 27 September dan berakhir dengan gencatan senjata yang ditengahi Rusia 44 hari kemudian. Baku membebaskan beberapa kota strategis dan hampir 300 pemukiman dan desanya dari pendudukan selama ini. Sementara itu, otoritas separatis di Nagorno-Karabakh menuduh Azerbaijan menangkap puluhan tentara etnis Armenia yang melanggar kesepakatan damai yang mengakhiri pertempuran sengit selama 6 minggu di wilayah tersebut. Presiden Nagorno-Karabakh Arayik Harutyunyan mengatakan puluhan anggota pasukan pertahanan diri di kawasan itu ditangkap. Ombudsman Hak Asasi Manusia Nagorno-Karabakh Artak Beliglian menyebutkan jumlah tersebut sekitar 60 prajurit etnis Armenia dan mencela tindakan Azerbaijan sebagai benar-benar tidak dapat diterima, ungkapnya. Belakangan militer Nagorno-Karabakh mengatakan 73 tentaranya hilang.
Pihak berwenang Nagorno-Karabakh tidak mengatakan secara pasti kapan insiden itu terjadi. Peristiwa itu terjadi saat gejolak pertempuran minggu lalu, ungkapnya. Belum ada komentar langsung dari otoritas Azerbaijan seperti dikutip dari AP pada Kamis 17 Desember 2020. Minggu lalu pejabat Armenia dan Azerbaijan saling menuduh melanggar perjanjian perdamaian yang ditengahi oleh Rusia pada 10 November lalu, yang membuat Azerbaijan mendapatkan kembali kendali atas sebagian besar wilayah Nagorno-Karabakh dan wilayah sekitarnya yang dikuasai oleh pasukan Armenia selama lebih dari seperempat abad. Penjaga perdamaian Rusia yang memantau kesepakatan perdamaian mengonfirmasi gejolak pertempuran di wilayah Hadrut pada hari Jumat dan dengan cepat dikerahkan ke daerah itu untuk memulihkan gencatan senjata. Kementerian Pertahanan Armenia pada Rabu lalu mengatakan bahwa pasukan penjaga perdamaian Rusia membantu prajurit etnis Armenia yang dikepung oleh tentara Azerbaijan untuk meninggalkan daerah dekat desa Khasabert dan juga Hintager di Hadrut. Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan menuduh pasukan penjaga perdamaian Rusia dikepung sebentar oleh pasukan Azerbaijan selama konfrontasi pekan lalu. Klaim yang segera dibantah oleh Kementerian Pertahanan Rusia tersebut. Nagorno-Karabakh terletak di Azerbaijan tetapi berada di bawah kendali pasukan etnis Armenia yang didukung oleh rezim Yerevan sejak perang separatis di sana berakhir pada tahun 1994. Perang itu membuat Nagorno-Karabakh sendiri dan wilayah sekitarnya yang substansial berada di tengah Armenia. Dalam 44 hari pertempuran yang dimulai pada akhir September dan menewaskan banyak orang tersebut, tentara Azerbaijan bergerak jauh ke dalam Nagorno-Karabakh, memaksa Armenia untuk menerima kesepakatan damai bulan lalu. Rusia mengerahkan hampir 2.000 penjaga perdamaian selama setidaknya 5 tahun untuk memantau perjanjian dan juga memfasilitasi kembalinya para pengungsi. Kesepakatan damai mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh Armenia, memicu lebih dari sebulan aksi protes yang menyerukan pengunduran diri Pashinyan, yang telah menolak tuntutan untuk mundur. Sekitar 25.000 demonstran berbaris melintasi ibu kota Armenia, Yerevan.